Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita dan seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia ya. Hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi Rupiah Cepat. Mungkin aplikasi yang mungkin udah nggak asing lagi buat kalian yang sering nonton YouTube atau yang mungkin saat ini sedang mencari-cari referensi aplikasi apa yang mungkin memang benar-benar bisa membantu masalah keuangan dan finansial kalian saat ini ya. Dan aku pengen ngasih tahu apa saja tips and triknya supaya bisa diterima lolos verifikasi di aplikasi pinjaman uang online Rupiah Cepat ini. Dan aku juga pengen ngasih tahu nanti bagaimana cara membayarnya dengan menggunakan kode virtual akun dan juga berapa sih limit tenor dan durasi pinjaman dari aplikasi Rupiah Cepat ini. Oke? Nah, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya. Jangan lupa di like and share juga ya kalau video ini kalian anggap bermanfaat. Dan supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, ini kita udah masuk ya di aplikasi Rupiah Cepat. Buat kalian yang mungkin belum download, kalian silahkan cek dulu di aplikasi Play Store-nya. Silahkan di download aplikasinya. Nanti kita akan tuntun bagaimana cara pengisian formulir pendaftaran di aplikasi Rupiah Cepat ini. Oke, ini kita udah masuk ya. Dan kita pengen kasih tahu masuknya. Kalian tinggal masukin nomor handphone kalian. Ini kita udah masukin, sorry aku blur ya. Oke, kita udah masuk. Jadi nanti setelah kalian memasukkan nomor handphone, maka aplikasi Rupiah Cepat akan mengirimkan kode OTP atau kode verifikasi untuk bisa login ya. Jadi cukup gampang buat masuknya. Ini dia kode verifikasinya yang nggak boleh lebih dari 1 menit. Jadi kalau lebih dari 1 menit, maka kode verifikasi ini tidak akan berlaku lagi ya. Itu dia 5308. Di situ ada waktunya ya, 5308. Jadi kalau seandainya lebih dari situ, maka dipastikan kalian tidak bisa untuk login kembali di aplikasi Rupiah Cepat ini. Oke, untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini masih seperti sama dengan teman-temannya yang lain ya, seperti Kredit Pintar, Mau Cash atau mungkin Julo. Itu merupakan aplikasi pinjaman uang online yang mungkin memang benar-benar sudah terdaftar di OJK dan mereka juga menerapkan semua peraturan di OJK ya. Jadi untuk tahap pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah menganalisa sendiri foto KTP kalian. Jadi pastikan foto KTP kalian itu memang benar-benar masih terlihat jelas. Jadi kalau yang dilaminating, bersihkan dulu itu plastiknya supaya fotonya kelihatan jelas, tulisannya juga nggak buram. Jadi kalau seandainya foto KTP-nya nggak jelas ya silahkan diganti dulu. Dan yang kedua itu kalian masukkan nomor kontak darurat yang memang benar-benar sudah kalian konfirmasi terlebih dahulu. Itu fungsinya nanti ketika tim analisis kreditnya mengkonfirmasi melalui via telepon, mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mudah banget sih, yang penting itu berkaitan dengan kalian. Palingan juga nanyain di mana alamat rumahnya, pekerjaannya apa, seperti itu saja sih. Jadi supaya nggak bingung ya kalian silahkan konfirmasi terlebih dahulu kepada nomor kontak darurat yang ingin kalian masukkan. Terus untuk yang di aplikasi Rupiah Cepat dan beberapa aplikasi saat ini yang sudah terlabel OJK itu mereka akan meminta ID pekerjaan. Ya, jadi kalau seandainya kalian tidak punya ID pekerjaan juga masih bisa, tidak tertutup kemungkinan sih. Jadi kalau yang sudah ada itu jauh lebih bagus ya. Kita punya ID card pekerjaan, slip gaji, dan NPWP ya. Kalau untuk di aplikasi Aku Laku bahkan sekarang sudah menerapkan peraturan harus punya BPJS Ketenagakerjaan. Itu mah namanya kalau menurut aku ya mereka emang nggak mau ngasih buat teman-teman yang mungkin nggak bekerja di perusahaan besar ya. Kalau di aplikasi Aku Laku memang sih itu limitnya sampai dengan 15 juta rupiah untuk dana cicil. Oke, untuk di Rupiah Cepat itu kita udah kasih tips and tricksnya ya, cukup gampang sebenarnya. Jadi kalau seandainya kalian itu masih sering ditolak atau belum lolos verifikasi, aku saranin kalian silahkan dicoba secara berulang ya, karena memang untuk saat ini pada saat situasi
seperti ini hampir semua kita tuh merasakan efek dari pandemi virus corona. Jadi banyak orang yang mungkin saat ini di PHK atau mungkin dirumahkan atau mungkin belum menerima gaji atau mungkin putaran perekonomian keluarga dan usahanya juga tidak seperti biasa karena efek dari PSBB ya. Jadi hampir semua orang saat ini berburu aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau hari ini kalian ditolak silahkan diajukan kembali. Karena saat ini hampir semua pinjaman uang online itu memiliki kuota penerimaan per hari. Jadi kalau hari ini kalian ditolak ya silahkan dicoba kembali. Ya itu kalau menurut dari situasi kita saat ini. Jadi kita pengen langsung buka di aplikasi Rupiah Cepatnya. Ini dia, jadi ada beberapa di sini juga aplikasi Rupiah Cepatnya tuh ngasih poin ya. Jadi kalau semakin banyak poin kita itu bisa dapat hadiah Samsung Galaxy M20 bahkan pulsa 20.000. Jadi di sini juga ada tawaran baru dari aplikasi Rupiah Cepat untuk bisa mendapatkan kuota menjadi peminjam VIP ya. Artinya kalau kita sudah dapat yang VIP itu nanti kita bisa dapat tenor yang lebih besar dan limit yang lebih gede. Jadi untuk detail pinjaman itu untuk di tahap pertama ini gak banyak ya, bervariasi, yang jelas pastinya di bawah 1 juta rupiah. Dan untuk pembayarannya itu biasanya 1 bulan dan itu dibayarkan sebanyak 2 kali. Ya, ini detail pinjamannya kalian bisa lihat. Jadi kalau seandainya kita pinjamnya itu ini kita udah keterlambatan pembayaran dan memang benar-benar kita apresiasi. Jadi aplikasi Rupiah Cepat ini ketika kalian sudah dianggap tidak sanggup membayar atau mungkin terancam gagal bayar selama lebih dari 3 bulan, maka mereka akan secara otomatis menghentikan biaya bunga dan dendanya. Jadi memang top banget ya untuk aplikasi Rupiah Cepat ini. Jadi untuk waktu pelunasan itu cicilannya ada dua kali cicilan itu hanya untuk 1 bulan. Ya itu di tanggal 11 dan di tanggal 25. Jadi artinya ya 1 bulan dan itu dikerjakan. Yang gak enaknya sih kalau bisa ya, kalau saran aku ya biar aja di 1 bulan, jangan dibuat 2 cicilan tapi hanya dilunasin dalam waktu juga satu tempo 1 bulan. Ya sama aja sebenarnya karena kita harus mencarikan dana talangan lagi apalagi segala macam banyak banget ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku nih lebih kurang seperti jebakan Batman juga, maunya mereka itu kasih 1 bulan plus 1 kali bayar aja, sebenarnya itu jauh lebih baik kalau menurut aku. Oke, itu untuk detail pinjamannya seperti itu. Dan untuk pembayarannya nanti kalian bisa lihat di cara pembayaran. Di sini ada beberapa bank ya, BRI ada, dan dibayar melalui Alfamart juga bisa. Tapi kalau saran aku sih kalau untuk pembayaran itu kalian lebih baik menggunakan rekening pribadi ya. Yang pertama itu keuntungannya kalian bisa dapatkan catatan rekening korannya nanti di buku tabungan kalian. Ya sebenarnya sama aja sih, yang penting slip pembayarannya itu jangan sampai hilang. Itu merupakan salah satu bukti terkuat bahwasannya kalian memang sudah melunaskan tagihan. Kalau di Alfamart juga kalian tinggal kasih tahu kode pembayarannya itu misalnya KF8872826061. Jadi nanti akan kelihatan di layar monitornya Alfamart itu tagihan kalian berapa. Jadi tinggal dibayarkan dan gua nggak tahu sekarang dikenain biaya administrasi atau berapa, nggak tahu ya jumlahnya berapa. Kalau untuk itu yang di Alfamart. Jadi kalau kalian ingin menggunakan pembayaran menggunakan kode virtual akun itu bisa menggunakan nomor yang di atas itu dari Bank BRI 111825585281 ya. Bisa melalui ATM BRI, internet banking, mobile banking atau melalui dari ATM bersama. Silahkan mana yang menurut kalian jauh lebih gampang. Jadi kalau misalnya dari mobile banking kalian tinggal pilih dan mereka sudah memberikan penjelasan di situ ya. Misalnya itu kalau untuk mobile banking BRI kalian klik pembayaran
dan lalu BRI IVA dan masukkan kode virtual akun. Hal yang paling terpenting untuk melakukan pembayaran itu adalah yang pertama, kode virtual akunnya jangan sampai salah. Karena itu merupakan salah satu kunci berhasilnya kalian melakukan pembayaran tagihan. Jadi kalau seandainya kalian sudah bisa berhasil melakukan pembayaran menggunakan kode virtual akun, tahap yang paling kedua itu adalah slip pembayaran pelunasan. Jadi kalau memang penting ya kalian harus foto di handphone kalian, mana tahu buat jaga-jaga itu kertas slipnya hilang, kalian masih punya bukti bahwasannya kalian telah melakukan pelunasan dan pembayaran. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Buat kalian yang pengen tanya-tanya, nanti juga aku akan langsung bantu jawab. Silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua info-info terbaru dari channel kita secara gratis. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.